Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-11 ini. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang collaboration in the cloud. Collaboration in the cloud. Change, are you ready to using cloud? Apa itu collaboration? What is a collaboration? Pertama itu working together on the activity or project, bekerja bersama-sama di dalam sebuah aktivitas atau sebuah proyek. Tipenya ada sinkronus dan asinkronus. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang terkait dengan waktu tetap, proses transformasi data, kecepatan cukup relatif dan tidak tetap. Metode komunikasi data serial dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data dikirimkan dalam satu waktu, itu disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Dan dengan asinkronus ini contohnya adalah mesin seperti mesin modern, fax, itu asinkronus. Sedangkan sinkronus istilah yang digunakan untuk bidang komunikasi atau sistem operasi. Itu satu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Jadi ini jadi berkelanjutan dapat diprediksi. Kemudian mixed teknologi platform. Jadi butuh sebuah teknologi yang sama, platform yang sama. Kemudian beberapa keuntungan dari konteksnya apa itu. Kemudian kalau keuntungan, benefit dari collaboration code, increase productivity and spur innovation, bertambahnya produktivitas dan membuat inovasi yang lebih terkenal, lebih baik lagi. Kemudian improve business agility, membuat sebuah bisnis jadi lebih fleksibel atau lebih lincah. Kemudian allow user to connect with people anytime. Jadi mengizinkan orang untuk bisa berkomunikasi satu sama lain kapan saja dan di mana saja. Kemudian help your company to complete effectively and scalability. Membuat perusahaan kami atau menolong perusahaan kami menjadi lebih efisien dan lebih stability-nya lebih secara lebih meluas. Give employee the freedom, jadi membuat karyawan lebih bebas untuk bekerja dan dengan cara yang terbaik bagi mereka dan bekerja secara objektif, dan secara dengan gaya mereka sendiri untuk bekerja. Kemudian enable application, ada aplikasi yang deliver to rapidly dengan cepat, dan orang-orang berkomunikasi dan terhubung antar perusahaan tanpa ada pemisah. Collaboration challenge atau collaboration, delivering collaboration tools potensial thousand of global user. Jadi membawa collaboration tools, alat untuk membuat collaboration code dengan tools yang ada, dengan ribuan potensi secara global user. Kemudian poor audio and video quality, di mana video dan ininya harus lebih ditingkatkan lagi. Limited support for mobile device, ada beberapa bagian yang masih perlu penyisian dengan peralatan mobile atau HP. Kemudian keamanan. Collaboration
in the crew, population collaboration, 8 areas to consider. Pertama itu high capability. High capability bagaimana penyediaan sebuah data atau sebuah sistem di mana tidak ada kata matinya, dia bisa kapan saja di mana saja bisa diakses. Skala dan scalability ya, cakupannya lebih luas. Kemudian performanya bagaimana, kemudian keamanan ini yang menjadi tolak ukur dari collaboration, bagaimana keamanannya bisa dipegang. Kemudian user productivity of user, offline productivity, investment protection, dan vendor maturity dan sisi. Kemudian collaboration growth, availability performance ya. Ini tadi kita bahas availability, multiple redundance, account backup, ad hoc ability, itu untuk membuat high availability, ketersediaan data dan sistem dengan supaya tidak bisa ada kata mati itu sebenarnya. Jadi ada beberapa teknologi seperti account backup, ad hoc ability, operation, availability cluster, dan scalability ya. Proven operation large scale team, global load balancing ya, bagaimana membuat beban kerja itu bisa dibagi dengan baik, kemudian efisien, rutinnya lebih efisien, performa ya, high speed, optimize, scalable video, minimize, dan width ya. Kemudian security dan productivity, keamanannya, multi-layer security model, no real-time data in health ya. Tidak ada data yang terhambat. Kemudian multi-tenant isolation separation gitu seperti itu. User productivity, intuitive interface, user experience. Kemudian offline security, share workspace recording. Risk increase, investment protection, open standard support voice, pakai VoIP ya. Kemudian fixed application, low cost entry, vendor maturity vision, ini beberapa dari untuk vendor maturity-nya ya. Kemudian cloud based collaboration ya. Ada enable flexible work environment, seterusnya. Ini beberapa dari cloud based collaboration yang dari dia project ini masih. Ini contohnya dari cloud collaboration ini, enable meeting and remote participant ya. Totalnya bagaimana, early majority fast follower leader, kemudian who play role in placing code collaboration decision ya. Ini bagian-bagian mana saja yang berpartisipasi atau berperan di dalam cloud collaboration, dia putusannya di mana saja. Di sales itu paling besar, GM 40%, TFO 50%, TFO paling besar sebagai dia sisanya. Kemudian cloud collaboration ya, use real time communicating and sending feature. Jadi ini beberapa kemampuan di dalam collaboration system untuk bisa dianggap untuk keuntungannya sama lah. Allow user to permission, manage user activity profile, semuanya ada di sini. Allow user to set personal activity, ini semacam tools untuk mengelolanya. Nah, mobile cloud collaboration. Di mobile collaboration ada problem sebenarnya, indoor and outdoor navigation becoming harder to blend and visually impaired people to increasingly complex urban world. Kemudian advanced technology are causing blind fall behind, sometimes even putting their life risk. Ini beberapa masalah yang
segmen ya, beberapa mana indoor atau outdoor navigasinya menjadi lebih bisa. Ini beberapa ini ya. Kemudian demokrasinya sebanyak 340 juta visually impaired people in the world today, 40 million blind ya, tidak menggunakannya. More than 82% visually impaired population are older. Ini gambaran demokrasi itu kependudukan itulah berapa. Goalsnya ya, bring mobile technology daily life of blind visually impaired people have achieve higher standard of life. Right. Take a major step context aware navigation. Ya, ini tujuannya, beberapa tujuannya. Nah, challenge-nya ya kita real time guidance. Kemudian portability, power limitation, appropriate interface, privacy prevention, continuous availability, no dependence infrastructure, low cost solution, minimal training. Ini beberapa challenge yang ada. Ini beberapa pembicaraan di web yang bisa Anda ikuti. Kemudian kita lanjut ke ya, ini beberapa website bisa Anda lihat juga untuk collaboration untuk mobile. Assist blind navigation aid system ya. Berikut tampilannya bantuan buat orang navigasi, buat orang buta. Contohnya ini beberapa bisa Anda lihat di website ini. Ini contoh ini, seorang buta biasanya pakai anjing. Sekarang dia punya GPS receiver sendiri, ada kompas, kemudian tracking signal receiver, prototype, braille note. Jadi dia punya sebuah alat yang semuanya ada pada dia, dan alatnya bisa berbicara kepada dia kemana arah tujuan, dan itu sebuah teknologi yang dikolaborasikan. Kemudian profil sistem arsitektur, sistem arsitektur yang contohnya ini Google Maps sama Micelio. Kemudian ada Energetic, kemudian ada Skyhook. Ini collaboration beberapa vendor dijadiin satu, jadi cloud navigation awareness server, bisa diakses lewat mobile, GPS, awareness dan NAS. Ini contoh sistem arsitektur yang kolaborasi. Ini contoh jadi service Google Map outdoor navigation through description mode, Micelio indoor location based service for mobile device, object recognition software, graphic assistant, time of flight camera technology, speed. Ini beberapa. Nah, ini dengan gabungan arsitektur yang seperti tadi sehingga menjadikan sebuah kolaborasi yang cukup canggih. Kemudian use Android platform. Nah, kalau untuk menggunakan Android platform bisa menggunakan location management seperti GPS, navigation, store schedule, traffic light, atau planning guidance. Jadi bisa digunakan juga lewat sebuah aplikasi. Ada Advantage Mobile Collaboration, Open Architecture. Keuntungan dari sebuah mobile code collaboration. Pertama itu open, sistemnya terbuka. Extensibility,
berarti dia mempunyai extensibility, kemungkinan bisa diperpanjang dari segi waktu, dari segi model dan lain-lain, bisa disambung arsitekturnya. Kemudian computation power, baterai, kemudian light range, lampu dan ukurannya, juga interface option, kemudian minimal reliance, infrastructure requirement, traffic light status detection, ini contoh, contoh, ability to detect status traffic light, bisa mendeteksi status traffic light, accurate important respect in soft navigation, color line atau news line, warna lampu merahnya hijau apa kuning atau merah, autonomous drone disetel secara otomatis, careless driver untuk menggunakan driver. Jadi dengan aplikasi ini bisa mendetek, jadi kemungkinan kalau misalkan mobilnya tanpa driver, itu bisa dengan seperti itu, atau orang buta tadi bisa dia mengetahui lampu merah atau lampu hijau ataupun lampu kuning. Kemudian inherent difficulty with fast image processing require regression processing, fast image processing, jadi harus cepat dalam memproses sebuah gambar, termasuk di dalamnya lokasi, mendeteksi status lampu, kemudian mobile device with limited resource for short alarm. Kemudian kita lanjutkan attempt to solve traffic light detection problem. Ini tadi lanjutan. Ini contoh kasusnya aja tadi. Ini gambarannya model calculation traffic light detector. Jadi ini Conandrid tadi traffic light. Jadi dia sensornya dikirim, nanti dia tahu ini lampunya apakah warnanya apa gitu. Nah itu bisa diterapkan di luar karena lampu lalu lintasnya tersentra. Tapi kalau seperti sekarang di Indonesia tidak, karena lampu lalu lintasnya itu dikontrol di manual, jadi tidak bisa menggunakan aplikasi seperti ini. Ini ada boots object detector, ada boots adaptive machine learning algorithm penilai in real time object recognition. Ini semacam machine learning algoritmanya yang bisa digunakan secara real time, mengetahui sebuah objek, mengenali sebuah objek dengan aplikasi. Based on the run of call to which classifier to focus more on correctly classified. Jadi ini sama ya, particular detector dengan ini contohnya, ini kita output. Ini beberapa contoh aja dari collaboration ini. Ini contoh collective object qualification complex system. Ini beberapa contoh-contoh yang bisa digunakan. Kasus-kasus yang lainnya ini satu kasus saja. Ini nanti kasus-kasus yang lainnya bisa dikembangkan apa aplikasi yang contohnya sekarang ya, higher education, ya, modeling simulation, internet infrastruktur, intelligent society, intelligent economy, intelligent people. Nah, sekarang contohnya pada masa ini kan semuanya sudah menggunakan e-learning contohnya. Nah itu gabungan, nanti bisa gabungan beberapa aplikasi lainnya ya, yang nanti kalau misalkan di lewat HP ada aplikasi khusus untuk digunakan
untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, itu termasuk contohnya ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, join dari satu menjadi semacam e-learning yang bisa digunakan dengan lebih canggih lagi. Ini beberapa fasilitas ini. Nah, tools apa aja, why do you need to know, kenapa kita harus evaluation tools, berapa banyak online calendar, social networking site, social bookmarking site, document sharing blogs. Ini beberapa social networking, ini seharusnya Anda sudah paham, tidak usah kita bahas. Kemudian keuntungan, ya. Keuntungannya ya distance, ability work and also some different time collaboration, ya. Kemampuan untuk bisa bekerja dengan waktu yang sama dengan atau waktu yang berbeda secara kolaborasi. Jadi kita walaupun jaraknya jauh atau tempat jauh bisa mengerjakan pekerjaan secara kolaborasi. Inspeksi, ya, tidak mahal, bisa digunakan oleh banyak komputer. Kalau bisa untuk saat ini sebanyak juga orang menggunakan kolaborasi ini menggunakan blog wiki training, ya. Kalau secara dokumentasi contohnya wiki itu kan banyak orang yang menggunakan, satu orang mengupload kemudian bisa diperbaiki oleh banyak orang. Ini contoh tujuan. Selanjutnya cloud based collaboration tools yang paling banyak digunakan, ya. Ada file sharing, email, video, audio conference, third party sosial media, dan beberapa lagi yang lainnya yang banyak digunakan. Tumerigo regard cloud based collaboration. Ini beberapa lagi yang lainnya yang enable employee to scale information quickly, ya. Membuat karyawan bisa mengakses informasi dengan sharing information, ya. Sharing informasi primary goalnya. Kemudian keep employee information on the company news and decision. Jadi beberapa rapid access to needed information to top goal with regard to use. Important of using collaboration to step berapa persen, majority 77%, mayoritas 70% responden mempertimbangkan, menganggap penting lah, ya, collaboration tools untuk perusahaan mereka. Keuntungannya, ya, beberapa keuntungan. Dua di tiga responden melaporkan perusahaan mereka have experience, membutuhkan lebih lagi pengetahuan tentang teknologi ini atau collaboration ini. Metric is measure ROI, cloud based collaboration. Jika mereka menggunakan metrik organisasi, tipikalnya diukur dengan ROI, return of investment, cloud collaboration tools, the taking the reduction in time, bisa juga dengan metrik is measure, return of investment, cloud based collaboration tools. Baik, untuk pertemuan kali ini itu saja untuk collaboration include
Jadi kalau klub kolaborasi itu ya sedikit berbeda yang dibahas. Kalau klub kolaborasi itu membahas teknisnya sebuah teknologi yang digunakan secara bersama-sama di sebuah perusahaan atau ya, seperti kita bahas kemarin bahwa kalau kolaborasi bisa 2 atau 3 perusahaan bekerja sama membangun sebuah klub sehingga menghasilkan mereka menggunakan secara bersama bisa seperti itu. Atau seperti ini adalah ini lebih ke implementasi dari sebuah aplikasi atau beberapa aplikasi sehingga menjadikan sebuah pekerjaan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih ringan. Tentunya tujuannya adalah seperti itu. Seperti gambar tadi, ya. Ini tadi, ya. Proses yang strukturnya ini beberapa tadi contohnya. Tujuannya adalah dengan kolaborasi ini menghasilkan sebuah informasi yang lebih baik, yang lebih bagus atau lebih mudah dibaca oleh user, dan tentunya juga diharapkan biayanya jauh lebih ringan. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.